Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehasan Nabil dari kelas 4E ingin mempresentasikan atau menjelaskan hadis tentang kepemimpinan perempuan dari perspektif hadis. Untuk memudahkan dalam menyimak tema yang penulis angkat setidaknya ada dua kata yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum terlalu jauh mengadakan pembahasan, yaitu kepemimpinan perempuan. Nah, ruang lingkup kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Nah, apa sih kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga? Perempuan sebagai istri atau pendamping suami. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, posisi perempuan sebagai istri atau pendamping suami terkadang disalah tafsirkan. Yang sering ditimbulkan tersebut adalah antara lain bahwa perempuan adalah penggoda. Perempuan adalah makhluk penghibur, baik untuk anak-anak maupun suami ataupun pihak-pihak yang membutuhkan jasa baik mereka. Berangkat dari image negatif ini, maka sebagian orang menganggap bahwa istri hanyalah sekedar alat atau pemuas nafsu birahi atau sebagai bumbu masak, bahkan dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Ungkap-ungkap ini muncul karena sering kali perempuan diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan pria atau suami. Perempuan hanya sebagai objek sementara pria atau suami sebagai subjeknya. Anggapan bahwa perempuan hanya sebagai sarana pelanjut keturunan dan hanya tercipta untuk pria sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Secara gamblang mensinyalir bahwa posisi perempuan dalam rumah tangga sangat mulia dan dijadikan sebagai tumpunan kasih dan sayang yang kelak melahirkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Selanjutnya, yang kedua, peran perempuan sebagai seorang kepemimpinan, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Kebanyakan orang percaya bahwa perempuan adalah sudah sewajarnya hidup di lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu disebut sebagai ibu rumah tangga, sebagai suatu kehormatan. Menjadi ibu rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan, atau bahkan merupakan suatu kewajiban yang sudah berlangsung ribuan tahun karena dianggap sebagai aturan agama. Nah, saya akan membacakan hadis tentang bagaimana runtuhnya suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai seorang pemimpin. Nah, dikutip dari hadis tersebut yang berbunyi, haddatsana Utsman bin Haitsami haddatsana Aufun anil Hasmi an Abi Bakrin qala laqad nafa'ani Allahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kibtu an al-haqqa bi ashabil jamali fa qatila mahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohumul ra'ta sahihal Bukhari kitabal maghazi. Ya, nanti saya akan tampilkan hadisnya di belakang layar. Hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haitsam, menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakar, berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW setelah aku hampir mengikuti pasukan unta ketika aku sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuan. Maka Nabi SAW bersabda, tidak akan berbahagia atau sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin atau dipimpin urusan mereka oleh perempuan. Ya,
hadis tentang runtuhnya kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin, ya, di yang saya jelaskan tadi, yaitu kualitas hadis ini pun masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan statusnya ahad, namun demikian diasumsikan sebagai hadis mutawatir. Adapun hadis ini tidak dapat dijadikan dalil secara umum, ya, sebab hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu. Pandangan inilah yang diperpegangi oleh para kontekstualis, sehingga tidak mempermasalahkan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin negara sekalipun selama memiliki kapasitas yang memenuhi persyaratan. Dari sebab urutnya diketahui bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai pengusaha tertinggi. Hadis ini merupakan respon atau dilantik putra Kisra menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan, ya, untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa putri Kisra saat diserahkan jabatan ini masih anak-anak. Dengan demikian hanya berlaku pada kasus tersebut. Sementara bagi para tekstualis, memahami hadis ini bersifat umum, sehingga walaupun diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena mereka redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain mereka dalam hal kekuasaan tertinggi. Dari dua asumsi ini, penulis memahami bahwa hadis ini pada tatarannya perlu kehati-hatian mengangkat seorang pemimpin. Siapapun berhak menjadi seorang pemimpin sebuah negara misalnya, akan tetapi dengan tetap memperhatikan skill dan etika sang calon pemimpin tersebut. Jadi semata-mata tidak terletak pada jenis kelaminnya, seperti pada kasus putri Kisra yang ada pada hadis ini. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan kajian tentang hadis kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.